Segera download Quran Tadabbur, meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa dimanapun Anda berada, Majelis Ta'lim Al-Khonsa dan yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini, insyaallah kita akan bahas suatu risalah yang kecil ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di rahimahullahu taala, seorang ulama besar yang terkenal dengan keilmuannya di dalam berbagai macam bidang ilmu dan memiliki muallafat, memiliki buku-buku yang karya-karya yang luar biasa ya, di antaranya adalah tafsir As-Sa'di ya, tafsir As-Sa'di yang dikenal dengan atau namanya adalah Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan buku tafsir inilah buku yang sangat luar biasa bagi orang yang pemerhati buku-buku tafsir. Dia akan tahu bahwasanya buku tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kelihatannya bukunya singkat, akan tapi dia adalah membuktikan, akan menunjukkan akan luasnya ilmu penulisnya. Karena ketika dia meletakkan tafsir dari suatu ayat, nampak sekali bahwasanya dia sudah menelaah buku-buku tafsir, kemudian dia memilih pendapat yang terkuat dengan lafal-lafal yang singkat namun terkadang menggabungkan beberapa pendapat. Dan itu hanya bisa diketahui oleh pemerhati tafsir. Sehingga orang kalau bukan pemerhati tafsir, dia membaca buku tafsir As-Sa'di seakan-akan buku biasa, buku ringan. Tapi bagi orang pemerhati tafsir, dia tahu bahwasanya buku tersebutlah buku yang hebat, luar biasa. Kemudian dia memiliki buku-buku yang lain juga, masalah akidah, masalah usul fiqh, masalah qawaidul fiqhiyah, masalah fikih seperti Minhajus Salikin, dan masalah adab, masalah akhlak. Di antara dari sekian banyak buku tersebut ada buku tipis yang ditulis oleh beliau yang akan kita bahas, yaitu Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yang artinya adalah sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang penuh kebahagiaan. Di antara hal yang menakjubkan ya, buku ini sebagaimana sering disampaikan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, bahwasanya beliau menulis buku ini, yaitu Syekh Sa'di menulis buku ini ketika dalam kondisi sakit, kemudian beliau harus menginap di rumah sakit, kemudian bahkan sakit tersebut terkait dengan kepala beliau, bahkan para dokter melarang beliau untuk banyak beraktivitas, banyak berfikir, beliau harus istirahat total baik fisik maupun rohani. Tapi dalam kondisi sakit demikian justru beliau nulis buku ini. Karena orang menyangka kalau namanya orang bahagia itu pasti sehat, ya pasti mungkin sedang jalan-jalan baru orang bahagia. Ternyata buku ini beliau itu dalam kondisi sakit, yang mungkin orang menyangka orang sakit tidak bahagia, tapi justru beliau dalam kondisi sakit pun berbahagia dan menulis buku yang luar biasa ini ya, singkat namun sangat bermanfaat. Dan beliau menuliskan bahwasanya buku ini beliau tulis sebagai bantuan kepada kaum muslimin untuk memudahkan meraih kebahagiaan. Tidak semua sebab-sebab kebahagiaan beliau tulis. Hanya sebagian yang mungkin urgen untuk diketahui oleh setiap mukmin agar mereka bisa meraih kebahagiaan. Dan benar buku ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, sebagian ulama mensifati buku ini dengan Mustashfa al-Amrad Nafsiyah, yang artinya adalah rumah sakit penyakit jiwa ya. Artinya siapa yang baca buku ini serius ya, kemudian berusaha untuk menjalankannya poin demi poin, maka insyaallah dia akan bahagia. Apapun permasalahan jiwa yang dia hadapi, kesengsaraan, kegelisahan, gundah gulana, kesedihan, maka insyaallah akan berkurang atau hilang dengan mengamalkan wasiat-wasiat, sebab-sebab atau sarana-sarana kebahagiaan yang telah dituliskan oleh
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Taib, mungkin ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas poin-poin dalam buku ini, kita mengenal lebih dekat tentang sang penulis ya. Saya akan bacakan biografi singkat tentang sang penulis. Beliau adalah Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir Ali Sa'di At-Tamimi ya. Jadi dibacanya bukan Sa'di tapi Sa'di sebagaimana yang diucapkan oleh keluarga beliau dan yang kami dengar dari guru-guru kami ketika membaca nama beliau selalu dibaca dengan mengkasrah sin, yaitu Sa'di, Ibnu Sa'di atau Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau lahir di Hunaizah di Al-Qasim ya. Hunaizah Al-Qasim ini kira-kira 470 km atau 450 km di arah timur kota Madinah. Kalau seorang dari Madinah ingin berangkat menuju Riyadh atau menuju Riyadh, dia pasti melewati areal daerah Al-Qasim. Situ ada Unaizah, ada Buraidah. Berdekatan dan jaraknya sekitar 470 km atau 450 km sebelah timur kota Madinah. Jadi wafat pada tahun beliau lahir pada tahun 1307 Hijriah. Dan ibundanya meninggal ketika usia beliau 4 tahun. Ibundanya meninggal ketika beliau usia 4 tahun. Jadi beliau sejak kecil sudah hidup tanpa ibundanya. Kemudian ayahnya meninggal pula ketika beliau berusia 7 tahun. Ya. Subhanallah ya. Dan ayahnya adalah seorang yang alim ya dan imam masjid dan orang yang sangat terkenal rajin beribadah. Ketika ayahnya meninggal maka lengkaplah keyatimannya ya. Ayah dan ibunya telah tiada ketika beliau berusia 7 tahun. Siapa yang merawat beliau? Yang merawat beliau adalah mama tirinya, artinya ayahnya punya istri selain ibunya. Nah, istri ayahnya inilah atau mama tirinya inilah yang kemudian merawat beliau dengan penuh perhatian ya. Demikian juga kakaknya Hamad ikut merawat dia sampai akhirnya dia menjadi seorang yang soleh ya. Dan sejak kecil terkenal cerdas, Syekh Sa'di rahimahullahu taala sejak kecil terkenal rajin selalu salat 5 waktu berjamaah dan mulailah dia menuntut ilmu ya. Sampai akhirnya beliau hafal Quran di usia 11 tahun. Kemudian beliau belajar ilmu hadis, ilmu mustalah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dia mengambil ilmu dari syekh-syekh yang ada di sana ya. Dan semua syekh yang menjadi gurunya kagum dengan kecerdasan Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di rahimahullahu tersebut ya. Bahkan teman-temannya pun tahu bahwasanya Syekh Sa'di ini adalah orang yang cerdas sehingga dia unggul di antara teman-temannya. Sampai akhirnya disebutkan dalam biografinya teman-temannya belajar sama dia. Teman-temannya yang sejawatnya, yang akronnya, yaitu yang selevel dia ternyata belajar sama dia karena mereka tahu bahwasanya Syekh Sa'di adalah orang yang sangat cerdas dan memiliki ilmu yang banyak ya. Ini sekilas tentang beliau yang menunjukkan bahwasanya kehidupan beliau adalah kehidupan yang sangat sederhana tanpa ayah dan ibu ya, hidup bersama ibu tirinya. Namun hal itu tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang yang alim yang sangat bermanfaat bagi dunia Islam. Dan di antara cerita yang menakjubkan adalah beliau punya banyak murid, namun di antara murid yang sangat terkenal adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang memiliki banyak sekali karya ilmiah yang sering para ustadz mengambil manfaat dari buku-buku muridnya sekaligus dari buku-buku gurunya ya. Adapun beliau wafat ya karena sakit ya, yaitu kemudian sempat beliau pingsan dalam waktu yang lama ya. Dan beliau wafat pada tanggal 22 bulan 6 tahun 1376 Hijriyah ya. Kemudian dikuburkan di Unaizah ya. Ini biografi singkat yang saya bacakan ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dari buku ini adalah tentang bagaimana mencari kebahagiaan dan saya rasa topik kebahagiaan adalah topik yang menyibukkan semua orang. Siapa sih di dunia ini yang tidak ingin
bahagia. Semua orang ingin hidup bahagia, apapun statusnya. Si miskin ingin bahagia, si kaya ingin bahagia, orang terkenal ingin bahagia, orang yang tidak dikenal orang juga ingin bahagia. Siapapun ingin bahagia. Tidak ada seorang hidup ingin mencari kesengsaraan. Itu di luar dari fitrah manusia. Ya, seorang semuanya ingin mencari kebahagiaan. Oleh karenanya kebahagiaan adalah topik yang menyibukkan banyak orang. Lihat semua pergerakan yang dilakukan oleh manusia saat ini. Apapun yang dia lakukan, apa yang dia cari sih? Dia ingin cari kebahagiaan. Dia ingin mencari kebahagiaan. Ya, hanya saja sebagaimana kita ketahui, sebagian orang ada yang meraih kebahagiaan menempuh dengan sebab-sebab yang benar sehingga dia pun bahagia, dan sebagian orang berusaha mencari kebahagiaan dengan sebab-sebab yang keliru. Justru dia ingin bahagia malah dia menjadi sengsara. Sebab-sebab tersebut salah. Dia ingin meraih kebahagiaan dengan sebab tersebut malah dia meraih kesengsaraan. Meraih kesengsaraan. Dan sebagian orang menempuh sebagian sebab dan meninggalkan sebagian sebab sehingga kebahagiaannya tidak sempurna. Ini secara logika kalau kita bagi manusia maka menjadi 3 bagian. Yang berusaha mencari kebahagiaan, menempuh sebab-sebab yang tepat, maka jadilah orang bahagia apapun kondisinya. Si miskin, si kaya, ya. Terkenal, tidak terkenal, ya. Dan ada orang yang salah menempuh jalan kebahagiaan sehingga dia menjadi orang yang sengsara. Ini juga banyak modelnya. Ada yang miskin yang sengsara, ada yang kaya yang sengsara, ada yang populer dan sengsara, ada. Ya, sebagaimana kita lihat buktinya di zaman sekarang. Buktinya zaman sekarang ada orang miskin yang sengsara. Sudah miskin, penampilannya kacau, kemudian tidak sholat, ya, penuh penderitaan, dibenci oleh masyarakat. Dan ada juga orang kaya yang sengsara, ya. Dia kaya tapi dia tidak meraih kebahagiaan, maka berusaha dengan narkoba lah, dengan berzina lah, dengan berbagai macam dia lakukan. Ya, rumah tangganya hancur, anak-anaknya kacau, kehidupannya penuh dengan kesengsaraan, ya. Demikian seakan-akan kalau dia bangun tidur ingin segera berganti hari, ya, karena kesengsaraan yang dia rasakan. Malam tidak bisa tidur, ya. Siang penuh dengan tekanan, ya. Stres padahal dalam kondisi kaya. Ya, lihat bagaimana zaman sekarang sebagian orang kaya malah narkoba. Kenapa? Karena dia tidak meraih kebahagiaan. Tidak meraih kebahagiaan. Demikian juga kita dapati orang kaya yang bahagia juga banyak, ya. Bahagia dengan kebahagiaannya, dengan hartanya dia bisa bahagia. Dia menempuh sebab-sebab kebahagiaan yang benar, ya. Demikian juga kita dapati orang yang populer, ya. Ada yang bahagia dan tidak bahagia, ya. Sudah di puncak-puncak kepopulerannya justru ada di antara mereka yang bunuh diri. Ya, tidak puas dengan kepopuleran tersebut. Ini semua menunjukkan bahwasanya manusia ada 3 model. Yang pertama yang menempuh jalan-jalan yang benar dia bahagia. Yang kedua salah menempuh jalan akhirnya dia sengsara. Yang ketiga dia menempuh sebagian kebahagiaan dan akhirnya dia hanya bahagia pada kebahagiaan sebagian namun tidak sempurna kebahagiaannya. Ya. Kemudian kalau kita mau lihat jalan-jalan kebahagiaan, ya, jalan-jalan kebahagiaan atau jalan-jalan atau metode-metode meraih kebahagiaan, mungkin juga kita bisa sebutkan beberapa modelnya. Yang pertama adalah metode yang diajarkan oleh syariat, ya, oleh syariat. Dan ini pasti mengantarkan kepada kebahagiaan, pasti mengantar kepada kebahagiaan. Kemudian ada metode yang kalau kita lihat, ya, metode yang hanya hayalan, ya, hanya hayalan. Biasanya masuk dalam filsafat-filsafat yang tidak tepat, ya. Yang tidak tepat, kalau bahagia harusnya begini, ya. Dan ini tidak mungkin diterapkan. Dan hayalan tidak mungkin bisa menuju kepada kebahagiaan karena hanya hayalan, ya. Hayalan sebagian orang kemudian dia tulis, dia ingin namanya bahagia harus begini, ya. Tapi ternyata dia pun tidak bisa meraihnya. Dan ada metode-metode, ya,
yang hanya teoritis, ya. Hanya teoritis, sulit diterapkan. Kemudian juga ada metode-metode yang semua orang tahu ya, metode-metode yang duniawi ya, duniawi dan semua orang mungkin tahu ya, bisa tahu ya. Seperti apa? Misalnya ya, kalau lagi stres ya jalan-jalan misalnya ya, atau olahraga, hal yang semua orang juga tahu ya. Nah, kalau kita ingin meraih kebahagiaan yang pasti, maka mau tidak mau kita berusaha mengenal metode yang diajarkan oleh syariat. Ini metode. Dan ini pasti tepat. Kenapa? Karena metode ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa." Ala ya'lamu man khalaqa. Wa huwa latiful khabir. Bukankah yang telah menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Yang tahu tentang kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tahu tentang komponen yang menyusun hati kita, menyusun jantung kita, menyusun rohani kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang lebih tahu bagaimana menjadikan rohani seseorang bisa bahagia ya. Adapun metode-metode yang lain hanya metode-metode pengalaman ya, belum tentu benar, bisa jadi cocok pada sebagian orang, tidak cocok pada sebagian yang lain, dan itu banyak metode-metode yang tajribah, sekadar pengalaman, cocok pada sebagian orang, tidak cocok pada sebagiannya yang lain. Cocok dalam kondisi tertentu, tidak cocok pada kondisi yang lain. Terkadang cocok jika level kesengsaraannya sekian, tapi kalau levelnya lebih tidak bisa. Dan demikianlah metode-metode yang diutarakan oleh manusia. Intinya yang terbaik adalah metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih tahu tentang manusia kecuali penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mukadimah yang saya sampaikan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang buku tersebut ya. Saya akan bacakan buku tersebut ya. Mulai dari awal ya. Dan saya terjemahkan insyaallah taala. Baru kemudian kita bahas satu persatu poin-poin yang disebutkan oleh beliau yang merupakan sarana-sarana untuk meraih kebahagiaan. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka risalahnya dengan memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluhu. Segala puji bagi Allah yang baginya segala pujian. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam ya. Semoga Allah bersalawat kepada beliau, kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau. Amma ba'du. Kemudian beliau membuka risalahnya. Fa inna rahatal qalbi ya. Kata beliau rahimahullah taala, fa inna rahatal qalbi wa tuma'ninatahu wa sururahu wa zawala humumihi wa gumumihi huwal matlab likulli ahad. Beliau berkata, sungguhnya ketentraman jiwa, tenangnya hati, kebahagiaan jiwa dan hilangnya kegelisahan, hilangnya kekhawatiran adalah cita-cita setiap orang. Ya, cita-cita setiap orang. Wa bihi tahsulul hayatut thayyibah. Dengan tentramnya hati dan hilangnya kegelisahan, itulah yang akan menimbulkan kebahagiaan. Wa yatimmus sururu wal ibtihaj. Maka akan munculkan kesenangan dan kegembiraan. Ya. Walidzalika asbabun diniyah, dan untuk meraih hal ini semua maka ada beberapa sebab. Yang pertama asbabun diniyah, sebab-sebab duniawi, sebab-sebab agamis. Wa asbabun tabi'iyah, sebab-sebab secara tabiat. Wa asbabun amaliyah, dan sebab-sebab aktivitas. Wala yumkin ijtima'uha kulliha illa lil mu'minin, dan tidak mungkin sebab-sebab ini terkumpulkan seluruhnya kecuali bagi kaum mukminin. Amma man siwahum, adapun selain kaum mukminin, fa innaha wa in hasalat lahum min wajhin wa sababin yujahidu uqala'uhum alaihi fatathum min wajhin anfa wa asbat wa ahsanu halan wa ma'alan. Adapun selain kaum mukminin, meskipun mereka bisa meraih kebahagiaan dari suatu sisi dan mereka bersungguh-sungguh untuk meraih kebahagiaan dari sisi tersebut, akan tapi mereka akan luput
terluput dari sebab-sebab yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih baik, baik secara sekarang maupun secara kesudahannya. Taib, ini beliau di Muqaddimah Risalah beliau menjelaskan bahwasanya inti kebahagiaan ya adalah di hati ya, adalah di hati. Dengan apa? Dengan ketenangan jiwa, rohatul qalb. Kita serius sama-sama. Saya juga ingin bahagia, ibu-ibu juga bahagia, bapak-bapak ingin bahagia. Kita semua ingin bahagia. Kita mempelajari tulisan yang ditulis oleh seorang yang telah meraih puncak kebahagiaan. Yang menulis buku ini dalam kondisi sakit parah. Namun justru dalam kondisi sakit dia ingin menularkan kebahagiaan yang dia rasakan. Ini yang menakjubkan. Tidak seperti kebanyakan orang ketika sakit, isinya mengeluh, marah-marah, penuh dengan penderitaan. Justru beliau dalam kondisi sakit ingin menularkan kebahagiaan yang beliau rasakan, maka muncullah risalah yang latifah, yang tipis ini ya. Jadi kata beliau, inti kebahagiaan adalah di hati, ketenangan jiwa, ya. Kemudian yang kedua adalah hilangnya ya kegelisahan. Ya. Yang kegelisahan tersebut beliau sebutkan dengan humum ya dan gumum ya. Humum dan gumum ya. Jadi ada istilah di kalangan para ulama ada namanya alham ya. Kemudian ada al-hazan, ada namanya al-gham. Ya. Ini tiga istilah, al-humum, al-ahzan, al-ghumum. Ini semua adalah menghilangkan kebahagiaan hati. Al-ham ini adalah kalau kita kekhawatiran tentang masa depan ya. Kalau boleh kita artikan artinya kekhawatiran tentang masa depan. Tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau hazan artinya kesedihan, yaitu kesedihan tentang masa lalu. Kalau ham mungkin bisa kita artikan dengan kegelisahan ya. Yang kegelisahan ini bersumber dari dua perkara ini. Dua perkara ini menuju ke kegelisahan. Inilah yang sering dirasakan oleh manusia ya. Dia mengkhawatirkan tentang masa depannya, kemudian dia sedih tentang masa lalunya dan bisa jadi apa yang sedang dia hadapi ya juga membuat dia akhirnya gelisah ketika dia dihadapi, dia khawatir tentang ke depannya. Hilangnya hal ini akan mendatangkan kebahagiaan dan munculnya ketenangan jiwa ya ini juga sebab kebahagiaan. Jadi kalau kita perhatikan ketika Syekh menyebut tentang kebahagiaan, tempatnya di hati. Jadi kebahagiaan itu di hati bukan di fisik ya, perhatikan kebahagiaan itu di hati ya. Bukan di fisik. Fisik itu hanyalah sarana ya. Artinya benar kalau orang sehat dia akan bahagia, orang sakit mungkin dia kurang bahagia. Tapi itu sekedar sarana. Bisa jadi seorang dalam kondisi bahagia meskipun dalam kondisi sakit. Bisa jadi seorang bahagia meskipun dalam kondisi cacat. Karenanya kebahagiaan itu bukan di fisik. Kalau orang ingin mencari kebahagiaan di fisik dia salah ya. Dan ini banyak yang terjadi. Mereka mencari kebahagiaan dengan fisik. Seakan-akan kebahagiaan fisik itulah puncak. Sehingga akhirnya mereka misalnya dengan hidup bermewah-mewah, kemudian mungkin apa saja yang terkait dengan fisik, penampilan yang mewah-mewah ya. Mungkin jalan ke sana jalan kemari ya. Tapi intinya kebahagiaan bukan di fisik ya. Demikian juga saya sering sampaikan bahwasanya kebahagiaan ya bukanlah kelezatan fisik ya. Kelezatan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan tempatnya di hati yang selalu menyertai seseorang. Orang yang melakukan kemaksiatan ya tentu dia akan merasakan kelezatan fisik. Ketika dia berzina dia merasakan kelezatan ya. Ketika minum khamar dia merasakan kelezatan ya. Ada kelezatan. Secara fisik dia merasakan kelezatan ya. Dan banyak hal ya. Ketika mungkin dia dengar musik ya, dia merasakan kelezatan dan itu tidak kita pungkiri. Kelezatan-kelezatan, tapi kelezatan-kelezatan tersebut terkait dengan fisik dan tidak mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu yang Allah berikan pada hati seorang yang selalu dia bawa kebahagiaan tersebut. Jadi
saya sering sampaikan tidak sama antara kelezatan fisik dengan kebahagiaan jiwa. Orang tertawa belum tentu dia bahagia. Orang sering tertawa belum tentu dia bahagia. Bahkan justru Nabi SAW menjelaskan kebanyakan tertawa mematikan hati. Kata Nabi SAW, la tuksiru minadh dhahik, fa inna kasratadh dhahik tumitul qulub. Janganlah kalian terlalu banyak tertawa, sungguhnya banyaknya tertawa mematikan hati. Dan kita lihat kenyataan, kita dapati sebagian orang-orang yang suka buat tertawa, mereka bukan orang yang bahagia. Bahkan di antara banyak pelawak yang kemudian akhirnya rusak kehidupannya, berpenghujung dengan narkoba, kehidupan rumah tangga yang hancur, dan yang lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya benar dia ada tertawa, dia merasa senang, tapi secara fisik sungguhnya hatinya belum tentu bahagia. Maka Syekh ingin menjelaskan bahwasanya namanya kebahagiaan itu intinya adalah di hati. Di hati, bukan fisik. Kita mungkin seorang memiliki harta mewah, dia merasa bahagia, tentu bisa jadi orang miskin yang tidak punya apa-apa lebih bahagia daripada dia. Dia mungkin pakai jam mewah, pakai tas mewah, mungkin wajahnya cantik belum tentu bahagia. Betapa banyak orang cantik tidak bahagia. Betapa banyak orang wajah pas-pasan bahagia. Bahagian bukan di fisik, ya. Ini perlu kita ingat. Benar, kita tidak pungkiri bahwa fisik membantu bahagia, tapi dia bukan utama. Dia bukan utama, ya. Dia bukan utama. Tapi setelah itu beliau menyebutkan, setelah menjelaskan bahwasanya kebahagiaan itu intinya adalah di hati bukan di fisik. Setelah itu beliau menyebutkan sebab-sebab, ya. Sebab-sebab kebahagiaan. Itu saya taruh di sini aja. Sebab-sebab kebahagiaan kalau dikumpulkan maka bisa diklasifikasikan menjadi 3 sebab, ya. Sebab yang pertama kata beliau adalah asbabun diniyah, ya. Asbabun diniyah. Ini sebab-sebab agamis. Sebab-sebab agamis. Kemudian beliau berkata asbabun tabi'iyah, yang kedua asbabun tabi'iyah. Sebab-sebab tabiat, secara tabiat. Kemudian yang ketiga adalah asbab amaliyah. Sebab-sebab aktivitas, ya. Ini yang dua ini bisa dilakukan oleh selain kaum muslimin, ya. Selain kaum muslimin bisa, siapa saja bisa melakukannya. Dan itu merupakan sebab kebahagiaan. Contoh apa? Contoh secara tabiat, misalnya secara tabiat orang kalau lihat pemandangan yang indah, ya, membantu bahagia, jiwa menjadi tentram, ya. Jiwa menjadi, meskipun itu secara asar adalah kelezatan mata, kelezatan fisik, ya. Tapi ini membantu seperti kita jelaskan tadi bahwasanya sebab-sebab kebahagiaan itu bisa jadi terkait dengan fisik, tapi itu bukan utama, ya, bukan utama, ya. Seperti orang melihat pemandangan, ya, ini semua orang tahu melihat pemandangan senang, ya. Kemudian misalnya seorang lepas dari stres pekerjaannya, ya. Orang yang hidup stres terus itu tidak baik dan biasanya cepat berpenyakit dan biasanya cepat meninggal dunia. Beda dengan orang yang melakukan pekerjaan tanpa stres, ya. Pekerjaan tanpa tekanan, dia kerja santai, biasanya umur lebih panjang, ya. Karena dia lebih tenang, ya. Adapun kerja dengan penuh tekanan tiap hari ini biasanya akan menimbulkan banyak penyakit dan akhirnya kenapa dia tidak bahagia jiwanya, karena selalu dalam tekanan. Contoh seperti sebab-sebab yang lain seperti kalau seorang sedang terkena musibah, maka dia memalingkan dengan melakukan aktivitas kegiatan yang buat dia lupa dari kesedihan yang selalu dia rasakan atau membuat dia lupa dari kekhawatiran yang selalu menghantuinya. Ini contoh sebab-sebab begini bisa dicoba, bisa dilakukan dan bermanfaat, ya, tapi bermanfaat. Tapi itu bukan sebab utama. Sebab utama sudah saya sampaikan tadi di awal adalah sebab-sebab agamis, ya. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang jiwa manusia. Yang menciptakan jiwa manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu mana yang lebih tepat untuk mendatangkan kebahagiaan bagi
seorang manusia. Beliau berkata makanya, wala yumkin ijtima'uha kulliha illa lil mu'minin. Tiga sebab ini tidak mungkin berkumpul kecuali kepada seorang mukmin. Kalau orang tidak beriman, dia pasti luput dari sebab agama. Ya. Wa amma man siwahum, adapun selain orang-orang mukmin, fa innaha wa in hasalat lahum min wajhin wa sababin yujahidu uqala'uhum alai, mungkin mereka dapatkan sebab kebahagiaan dari sebagian sebab, dan orang-orang cerdas di antara mereka berusaha berjuang untuk mendapatkan sebab tersebut. Kalaupun dia dapat, dia akan luput dari sebab-sebab kebahagiaan yang lain yang terkait dengan agama, yang lebih bermanfaat dan lebih indah baik sekarang maupun nanti. Ya, kata beliau, fatathum min wajhin anfa wa athbat wa ahsanu halan wa ma'alan. Ya, kalaupun dia meraih sebab kebahagiaan duniawi baik secara tabiat maupun secara aktivitas, dia pasti luput dari kebahagiaan sebab kebahagiaan yang lebih bermanfaat, halan wa ma'alan, yang lebih indah yang dia rasakan sekarang maupun di penghujung, ya, yaitu sebab-sebab terkait dengan agamis. Karena benar perkataan beliau, ya, ada orang berusaha melakukan sebab kebahagiaan duniawi, dia merasakan kebahagiaan saat itu saja, jiwanya tenang, tapi penghujungnya ternyata pertengkaran, penghujungnya ternyata perkelahian, ternyata pertikaian, penghujungnya ternyata kesengsaraan. Ya. Beda dengan sebab-sebab agamis. Sebab agamis dia rasakan kebahagiaan saat itu dan penghujungnya semakin indah. Penghujungnya semakin ini di antara perbedaan yang signifikan antara sebab agamis dengan sebab duniawi, baik tabiat maupun amaliyah. Kita lanjutkan. Beliau berkata, "Walakinni sa'adhkuru bi risalati hadhihi ma yahdhuruni min al-asbab li hadzal matlabil a'la alladhi yas'a lahu kullu ahad." Akan tapi pada risalahku ini aku akan sebutkan apa yang hadir dalam benakku, karena tadi sudah kita sebutkan seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau menulis risalah dalam kondisi sakit. Di rumah sakit, lagi dilarang untuk banyak beraktivitas, beliau tetap menulis, dan tentu tidak ada buku-buku di samping beliau. Tidak ada buku-buku, tidak ada perpustakaan di samping beliau, sehingga beliau menulis apa ma yahduruni, apa yang hadir dalam benakku ingin saya sampaikan. Tulis yang bisa ditulis, gampangannya demikian. Untuk kita meraih cita-cita tertinggi, alladzi yas'alahu kullu ahad, yang dikejar oleh setiap orang, yaitu ingin bahagia. Semua ini orang kita sibuk nih sebab ingin bahagia. Ada yang jalan-jalan ke sana, ada yang beli ini, ada yang koleksi barang-barang mewah, ada yang koleksi mobil-mobil kuno, ada yang koleksi yang aneh-aneh, ada yang mungkin keluar di jalan enggak pakai baju, ada yang mungkin melakukan kegiatan yang abnormal. Semuanya ingin bahagia, dia ingin bahagia. Cuma ini merasa bahagia kalau diperhatikan, ini merasa bahagia kalau jadi populer, ini merasa baik kalau kaya raya, ini merasa bahagia kalau dia naik motor semua orang lihat dia. Ini merasa baik kalau dia naik mobil mewah, semua orang pandangan tertuju kepada dia. Macam-macam orang, mereka punya standar tentang kebahagiaan masing-masing. Tapi semua orang pasti sibuk mencari ini. Mereka tidak peduli kalau sudah ingin cari bahagia, mengeluarkan uang sebanyak apapun, capek seletih apapun, yang penting bisa bahagia. Beliau berkata, kita akan menuliskan sebagian sebab yang mungkin saya tulis untuk meraih kebahagiaan yang merupakan cita-cita tertinggi setiap orang. Faminhum man asaba katsiran minha fa'asha 'aisyatan hani'ah. Di antara orang-orang ada yang meraih kebahagiaan, banyak sebab kebahagiaan dia lakukan sehingga dia pun hidup dengan kehidupan yang nyaman. Wa hayyi hayatan thayyibah, dan dia hidup dalam kondisi penuh kebahagiaan. Tentunya ini yang kita harapkan. Wa minhum man afaqa fiha man akhfaqa fiha ya kulliha fa'asha 'aisyatan syaqa. Wa hayya hayatat ta'asa, hayatat tu'asa. Dan di antara mereka ada yang gagal dalam meraih sebab-sebab kebahagiaan. Hancurlah kehidupannya, ya. Maka hiduplah dia dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Sebagaimana orang banyak yang sengsara. Hidup tidak tahu jelas kehidupannya apa. Tidak bahagia, tidak ada kebahagiaan dia rasakan. Hidup ini kayaknya sengsara. Sampai di antara mereka banyak yang ingin bunuh diri. Dia sudah merasa tidak ada kebahagiaan sama sekali. Jalan keluar, bunuh diri. Dengan berbagai macam cara bunuh diri. Ya. Subhanallah, sampai saya baca di bagaimana ada suatu negara, kalau tidak salah Swedia atau apa, menjual alat bunuh diri yang sangat mahal. Katanya siapa yang mati dalam alat bunuh tersebut, dia akan mati dengan tenang. Sampai dijual, sampai orang pesan. Inden sampai. Nah, kalau begitu dipencet langsung
oksigennya langsung dia meninggal ya. Ya intinya dia ada sampai pada tahapan dia merasa kehidupannya hancur sehingga dia ingin mati. Dan itu banyak orang seperti itu. Banyak terutama orang non muslim ya. Yang sudah tidak merasa kehidupannya bermanfaat, tidak ada tujuan hidup ya. Dia terlepas dari segala sebab kebahagiaan dan terjerumus dalam segala sebab kesengsaraan. Padahal kita sepakat dia dulu ingin cari bahagia. Tidak ada orang ingin cari sengsara, enggak ada. Cuma dia salah jalan. Ini model kedua. Gagal dalam segala sebab kebahagiaan, gagal sehingga dia pun hidupnya hayatat tu'asa, hidup seperti orang-orang yang sengsara. Wa minhum man huwa baina wa baina. Dan di antara manusia ada yang antara dan antara, ya. Tidak bahagia benar, tidak sengsara benar. Antara bahagia dan sengsara. Bihasabi ma wufiqa lahu, berdasarkan taufik Allah yang Allah berikan kepadanya. Wallahul muwaffiq wal musta'an bihi ala kulli khair. Allah yang beri taufik kepada orang untuk meraih kebahagiaan dan dialah tempat minta pertolongan untuk meraih segala kebaikan, wa ala daf'i kulli syarrin, dan dialah tempat pertolongan untuk menolak segala keburukan. Tapi ini mukaddimah, kemudian beliau masuk pada perincian tentang sebab yang paling baik untuk meraih kebahagiaan. Baik, kita lanjutkan. Beliau berkata, faslun. Fasal. Wa a'zamul asbab lidzalika wa asluha wa ussuha huwal imanu wal amalu salih. Sebab terbesar untuk meraih cita-cita tertinggi itu kebahagiaan. Dan ini merupakan pondasinya dan pokoknya adalah iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Ya. Sebab pertama dan utama yang merupakan pokok dan landasan adalah iman dan amal saleh. Al-iman dan al-amal saleh. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 97, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan", siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, lelaki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan ganjaran dari yang terbaik yang mereka kerjakan. Di sini Allah berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Perhatikan ayatnya. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh? Amal saleh. Perhatikan laki-laki maupun wanita, min dzakarin aw untha, laki-laki manapun, kalau kita artikan lelaki manapun. Kemudian untha, wanita manapun. Subhanallah, Allah Maha Adil. Ya akhwat, ya ikhwan. Siapa saja bisa bahagia. Anda sebagai apapun, Anda tidak harus jadi ustaz mau bahagia. Anda tidak harus jadi orang kaya harus bahagia. Anda tidak harus jadi bos. Anda tidak harus jadi presiden. Anda tidak harus jadi siapapun. Anda mau jadi orang kecil, mau jadi orang besar, mau jadi pegawai, mau jadi bos. Dan itu kita lihat jelas. Ada orang yang hidupnya tapi bahagia. Senyum, mudah tertawa. Tidak pernah mengeluhkan kehidupannya. Ya, meskipun dia hidup sederhana biasa. Ya. Siapapun bisa bahagia. Lelaki maupun wanita. Wanita manapun. Ya. Tidak harus, kalau mau bahagia harus punya rumah mewah, harus punya mobil mewah. Tidak. Ya. Itu mungkin namanya tadi kelezatan fisik membantu, tapi itu bukan utama. Bukan utama. Betapa banyak orang sudah terpenuhi kelezatan fisiknya namun tidak meraih kebahagiaan. Wa huwa mu'min, kemudian syarat berikutnya wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wala najziyannahum bi ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun. Maka kami akan
akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, inilah balasan bagi orang beriman dan beramal saleh. Bagaimana penjelasannya kita baca? Fa akhbara ta'ala bahwa ada man jama'a bainal iman wal amal saleh bil hayati thayyibah. Maka Allah kabarkan dalam firman-Nya dan berjanji, siapa yang bisa menggabungkan antara iman dan amal saleh, Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia fi hadhihi dar, di dunia ini. Wa bil jazaa'il hasan fi hadhihi dar wa fi daril qarar. Dan Allah akan berikan balasan yang indah di dunia maupun di akhirat. Jadi maksud Syekh dia ingin menjelaskan bahwasanya orang yang beriman beramal soleh pasti, tidak mungkin tidak, dia pasti bahagia. Apapun kondisi dia. Apapun kondisi dia. Semakin tinggi iman dan amal soleh, dia pasti semakin bahagia. Kalau kita baca sejarah para ulama bagaimana mereka di antara mereka ada yang disiksa, di antara mereka yang dipenjara. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di penjara, ya. Dia sampai berkata di penjara berulang-ulang, sampai 7 kali di penjara, sampai meninggal di penjara, sampai dilarang untuk menulis, sampai dia tulis pakai arang dilarang juga. Subhanallah. Tapi dia berkata, ma yaf'alu a'da'u bi? Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Jannati fi qalbi. Sungguhnya surgaku di hatiku. Sampai Syekhul Islam Taimiyah pernah berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Maksudnya ketentraman jiwa, kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk ke dalam ketentraman tersebut di dunia, dia tidak akan masuk surga. Karena Allah sudah menjamin orang yang beriman beramal soleh pasti bahagia. Ya, pasti bahagia. Ya. Makanya dan balasan tersebut bukan cuma di akhirat. Allah akan beri balasan di dunia berupa kehidupan yang bahagia sebelum kehidupan di akhirat. Oleh karenanya di antara bentuk suudzon kepada Allah adalah menyangka jika seorang beriman dan beramal soleh dia hanya mendapat ganjaran di akhirat doang, di dunia tidak. Itu tidak benar. Orang yang beriman beramal soleh dia akan mendapat ganjaran di dunia berupa kehidupan yang bahagia sebelum meraih kebahagiaan di akhirat. Ya. Sebelum meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi ini beliau berkata orang yang mengumpulkan iman dan amal soleh dia akan mendapatkan balasan di dunia sebelum balasan di akhirat. Wa sababu dzalika wadihun. Adapun sebabnya sangat jelas. Fa innal mu'minin billahi al-iman as-sahiha. Sungguhnya kaum mukminin yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, al-musmir lil amali salih, yang iman yang benar tersebut akan membuahkan amal saleh. Al-muslih lil qulubi wal akhlaq, yang amal saleh tersebut akan memperbaiki hati dan perbaiki akhlak, wa dunya wal akhirah, dan akan perbaiki dunia dan akhirat. Ma'ahum usulun wa ususun. Orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, mereka memiliki pondasi, pokok-pokok. Yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaih min asbabis surur wal ibtihaj wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan. Karena mereka punya pondasi yang kuat untuk bagaimana menyikapi perubahan-perubahan kondisi dunia, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ini logika beliau sederhana. Kalau bertanya, kenapa? Kenapa Ustadz orang yang beriman soleh, kenapa bahagia? Tentunya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini dia bicara secara logis ya, sederhana untuk dipikirkan. Kata dia wa bayanu dzalika wadih, ya sababu dzalika wadih, penjelasan ini mudah. Di dunia ini ya orang beriman akan berhadapan dengan apa? Cuma 2 model ya. Sebab-sebab atau apa namanya? Sebab-sebab kebahagiaan. Kemudian sebab-sebab kegelisahan. Sebab kebahagiaan misalnya ya sebab bukan kebahagiaan, sebab-sebab kesenangan. Kesenangan. Cuma 2 dalam hidup ini, sebab-sebab kesenangan, sebab-sebab tidak menyenangkan. Kesenangan seperti mungkin harta yang banyak, mungkin istri yang cantik misalnya, atau rumah yang besar ya, atau jabatan yang menyenangkan. Sebab-sebab kesenangan. Orang mukmin pun cara menghadapi hal tersebut sehingga dia bisa bahagia. Orang tidak beriman dia menghadapi sebab-sebab tersebut membuat dia semakin sengsara. Membuat dia semakin lupa, menjadi sombong, menjadi angkuh dan yang lainnya. Yang itu menghilangkan kebahagiaan dia. Dia hanya dalam kebahagiaan fata morgana. Ya.
Dan sebaliknya, seorang mukmin ketika dia berhadapan dengan sebab-sebab kegelisahan, mungkin kemiskinan, mungkin sakit ya, mungkin kekurangan ekonomi, mungkin istri yang tidak beres atau macam-macam, dia punya pondasi yang kuat, dia punya iman untuk menghadapi itu semua sehingga tetap membuat dia dalam areal kebahagiaan, dalam ranah kebahagiaan. Apapun yang dia hadapi, apakah sebab-sebab kesenangan maupun sebab-sebab kegelisahan. Yang ini tidak dimiliki oleh seorang yang beriman. Selain orang beriman, tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Ini logika beliau, ya. Beliau menjelaskan demikian, ya. Jadi kenapa seorang mukmin bahagia? Karena dia memiliki pondasi dan landasan untuk bisa berhadapan dengan sebab-sebab kesenangan dan sebab-sebab kesengsaraan dan kegelisahan. Ya, wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan. Bagaimana menghadapi sebab-sebab yang bukan kegelisahan, wal hammi kekhawatiran tentang masa depan, wal ahzan tentang masa lalu. Yatalaqawnal, perhatikan, kemudian beliau contohkan. Yatalaqawnal mahab wal masar biqabulin laha wa syukrin 'alaiha. Ketika dia mendapati sebab-sebab yang kesenangan yang dia sukai, maka dia akan menerima sebab-sebab tersebut dan bersyukur atas kesenangan tersebut, wa isti'malin laha fima yanfa, dan dia akan gunakan sebab-sebab tersebut pada perkara yang bermanfaat. Fa idza ista'maluha ala hadzal wajhi ahdatha lahum min ibtihaji biha wa tama' fi baqaiha wa barakatiha wa raja'a thawabi syakirin umuran 'azimatan tafuqu bi khairatiha wa barakati hadhil masarat allati hadhihi thamaratuha. Kata beliau, orang yang saleh, yang beriman, kalau dapat sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab kesenangan, misalnya harta, kesehatan, mungkin fisik yang menyenangkan, atau mungkin hal yang menyenangkan, jabatan kayak apa kayak, maka dia pasti terima. Semua itu dengan meyakini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terima. Dia tidak tolak, dia terima. Ini semua dari Allah dan dia kemudian mensyukurinya. Kemudian dia gunakan semua sebab kesenangan tersebut pada hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya uangnya dia sedekahkan, ya. Kalau dia punya fisik yang kuat, mereka gunakan untuk salat malam, untuk puasa, ya. Untuk silaturahmi. Kalau dia punya jabatan, dia gunakan untuk membantu orang-orang yang susah, untuk menegakkan keadilan, ya. Semuanya, semua sebab kesenangan yang dia punya, dia akan gunakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kalau dia kerjakan akan menimbulkan dalam hatinya perkara-perkara yang lebih hebat dari kebahagiaan-kebahagiaan tersebut, dari kesenangan-kesenangan tadi. Benar, orang kalau dapat uang banyak senang, tapi kalau dia gunakan pada cara yang tepat, dia akan lebih bahagia lagi. Yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini benar, ya. Jadi benar, maksudnya saya ingin mengatakan, antum dapat duit senang, dapat mobil senang, dapat rumah senang. Itu ada kesenangan, jiwa senang. Tapi kalau antum gunakan pada perkara yang tepat, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan timbul kebahagiaan yang lebih hebat daripada kesenangan-kesenangan fisik tadi. Ya. Maka orang mukmin harusnya bahagia. Kalau diberikan kenikmatan, dia bisa gunakan untuk kebahagiaan. Bukan seperti yang kita lihat pada banyak kondisi, justru dia punya harta banyak buat dia semakin sengsara. Punya harta banyak buat dia semakin menderita, penuh ketakutan dan macam-macam, ya. Taib yang kedua, beliau berkata, wa yatalaqawna al-makarih wal madar wal hamma wal ghamma. Dan demikian juga orang-orang mukmin ketika berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan, yang mendatangkan kemudaratan seperti sakit, kemiskinan, wal ham wal gham, kekhawatiran, kegelisahan, bil muqawamah lima yumkinuhum muqawamatuhu. Maka mereka akan berusaha lawan. Mereka tidak pasrah. Gelisah mereka lawan, kesedihan mereka lawan, yang mungkin mereka lawan. Wa takhfifu ma yumkinuhum takhfifuhu. Yang bisa diringankan mereka ringankan. Nah, ini perkara berat dihadapi. Kalau bisa diringankan. Wa sabrul jamil lima laisa lahum indahu buddun. Dan kalau tidak bisa mereka hadapi, pasrah dengan bersabar. Jadi beliau kasih kemungkinan yang logis. Ada seorang mukmin berhadapan dengan perkara yang berat. Bisa dia lawan, kalau bisa lawan silakan lawan. Kalau tidak bisa dia kurangi, kalau tidak bisa kurangi sama sekali, pasrah, mau diapain? Banyak kejadian yang kita alami seperti kita bisa kurangi, bisa meminimalkan mudaratnya, bisa meminimkan hal yang tidak kita sukai. Tapi ada hal yang kita pasrah, nggak bisa apa-apa. Ya sudah, kalau nggak bisa apa-apa, ada jalan keluar, itu sabrun jamil, sabar yang indah. Ya. Wa bidzalika yahsul lahum minal atharil makarih minal muqawamatin nafi'ah wat tajarib wal quwwah wa minas sabri wa ihtisabil ajr wa thawab umuran 'azimatan
tatmahillu ma'aha al-makarih wa tahillu mahallaha al-masar wal amalu thayyibah wa tama' fi fadlillahi wa thawabihi. Kata beliau, barang siapa yang menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai dengan cara demikian, maka kesabarannya, perjuangannya itu akan menghancurkan dan meluluhkan penderitaan yang dia hadapi, akan meluluhkan kesulitan yang dia hadapi, sehingga akhirnya berganti dengan kebahagiaan. Dalam kesusahannya dia merasa ada kebahagiaan. Kenapa? Dia selalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik penderitaannya, Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya. Ini bagi orang yang benar-benar beriman dan bisa menghadapi itu semua. Ya, contoh nyata Syekh penulis. Dia sedang sakit, lagi opname, enggak boleh nulis, malah bahagia. Malah nulis buku ini. Dia tidak bilang saya sedang bahagia, tidak, tapi nyata. Nampak sekali nulis buku dalam kondisi sakit berarti dia bahagia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara malah dia mengatakan, mau apa? Apa yang ingin dilakukan oleh musuh-musuhku? Surgaku di hatiku. Kalau aku di penjara ya anggap saja aku sedang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku dipindahkan tempat lain aku sedang berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan justru beliau merasakan kebahagiaan dalam kondisi demikian. Ya. Sampai dalam satu sebab dia di penjara ketika dia dikumpulkan oleh para qadhi, kemudian mereka khilaf, ini tidak berhak, masa Ibnu Taimiyah di penjara gara-gara masalah ini. Mereka khilaf. Akhirnya beliau mengatakan, sudah daripada kalian berselisih, biar saya di penjara. Maslahat sudah, enggak usah ribut, biar saya di penjara. Menakjubkan ya. Jadi maksud saya ini perlu perjuangan. Contoh nyata yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Contoh misalnya memaafkan. Kita ini kalau dizolimi kita jengkel banget. Jengkel enggak? Jengkel banget. Kalau bisa kita balas, kita balas. Tapi kalau kita melawan jiwa nafsu kita, ini semua takdir Allah, kita lawan. Sudah maafkanlah, kalau kau maafkan, kau akan diberi ampunan oleh Allah. Kita ingat tentang kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan bagi orang yang maafkan. Dalam kondisi jengkel, kita lagi dizalimi, subhanallah, akan berganti dengan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan. Namun ini perlu perjuangan. Kama abbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadza fil hadits sahih annahu qala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara tentang hal ini dalam satu hadis yang sahih. Rasulullah SAW berkata, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya baik. In asabatu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia akan bersyukur. Fakana khairal lahu, dan terbaik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa dengan perkara yang tidak disukai, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa laysa dzalika li ahadin lil mu'min. Dan tidak ada seorang pun yang bisa seperti ini kecuali seorang mukmin. Hanya mukmin yang bisa seperti ini, yang bahagia dalam segala kondisi, dapat kesenangan bahagia, dapat kesulitan, mungkin sedih, mungkin dia nangis, tapi Allah tetap berikan kebahagiaan dalam hatinya jika dia menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berikan contoh, ya. Mudah masih ada waktu, ya. Walihada tajidu itsnaini tatrukuhuma naibatun min nawaibil khair aw syarri fayatafawatani tafawutan 'aziman fi talaqqiha. Beliau berkata, makanya Anda akan mendapati dua orang sama-sama mendapati kondisi yang sama. Apakah kondisi kesenangan atau kondisi keburukan? Namun keduanya memiliki sikap yang jauh berbeda antara si A dan B. A dan B sama-sama mendapatkan kesenangan. Lihat bagaimana sikap mereka berdua berbeda. Ketika A dan B sama-sama mendapatkan penderitaan, sikapnya juga berbeda. Wa dzalika bihasabi tafawutihima fil iman wal amal saleh. Ini terkait dengan derajat mereka berdua yang berbeda antara iman dan amal saleh. Kita bicara misalnya corona, semua orang menghadapi corona. Orang sikap beda-beda menghadapi corona. Ada yang ini, ada yang tenang, ada yang macam-macam, ya macam-macam. Atau kalau musibah, ada musibah tertentu, bencana atau apa, sikap orang beda-beda. Sikap orang berbeda-beda. Makanya di antara kisah tentang hal ini yang sering saya sampaikan, seperti kisah istrinya Nabi Ismail, ya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita, kemudian ayahnya Ibrahim datang menjenguk Ismail. Ternyata Ismail lagi tidak di rumah. Maka ayahnya bertanya kepada istrinya, "Aina Ismail?" Ibrahim alaihissalam, "Mana suamimu Ismail?" Maka istrinya berkata, "Kharaja yabtaghi lana." Suamiku lagi pergi berburu. Kemudian Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupanmu?" Maka sang wanita berkata, "Nahnu fi dhaiqin, nahnu fi syiddah." Kami dalam kondisi sulit, dalam kondisi sengsara. Dia mengeluh. Maka Ibrahim berkata, "Kalau datang Ismail, sampaikan salam kepadaku, sampaikan salamku untuknya, dan suruh dia mengganti atabatal bab, untuk mengganti pijakan pintu." Ya. Maka Ismail pulang, dia tanya, "Istriku tadi ada tamu?" "Iya, tadi ada tamu begini-begini." "Apa yang
Dia tanyakan, dia bertanya bagaimana kehidupan kita, aku pun menjawab kehidupan kita dalam kondisi solid, dalam kondisi sengsara. Apa wasiatnya? Dia berwasiat agar engkau mengganti pijakan pintu. Maka Ismail berkata, itu tadi bapakku dan pijakan pintu adalah engkau wahai istriku. Aku cerai kamu, pulanglah ke rumah orang tuamu. Kemudian Ismail nikah lagi sama wanita yang lain. Dan kondisi ekonominya sama, tidak ada perubahan. Ibrahim datang lagi nanya, wahai Ismail, ada Ismail atau tidak? Ternyata Ismail lagi keluar. Dia tanya sama istri yang barunya, mana suamimu? Kata istrinya, suamiku lagi pergi berburu. Kemudian ditanya lagi, bagaimana kondisi kalian? Istri yang baru ini berkata, nahnu fi khair, kami dalam kondisi nyaman. Nahnu dalam kondisi tenang, dalam kondisi, ini muji. Tidak ada keluhan sama sekali. Ibrahim berkata, kalau datang Ismail, suruh dia untuk mempertahankan pijakan pintu. Ya. Akhirnya ketika Ismail datang, dia bertanya, siapa tadi yang datang? Ada orang tua begini-begini, Hasanul Hay'ah, kondisinya bagus. Dia tanya apa? Dia tanya tentang kondisi kita. Saya jawab, kita kondisi tentram, nyaman, alhamdulillah, dalam kondisi lapang. Apa wasiatnya? Katanya dia suruh engkau mempertahankan pijakan pintu. Subhanallah. Dua kondisi yang sama, dua orang berbeda, akhirnya berbeda juga. Akhirnya berbeda. Dan kita lihat banyak sebenarnya dalam kehidupan kita. Satu misalnya dalam satu perusahaan, sama-sama nasibnya. Sama-sama mungkin dipotong, sama-sama mungkin di PHK, tapi satu menghadapinya dengan tenang, satu menghadapi dengan mencak-mencak, marah-marah, beda. Demikian juga dalam masalah kesenangan. Satu dapat rezeki, dia beli mobil misalnya, satu juga beli mobil, tapi lihat satunya, dia bersyukur, dia tidak ujub. Yang satunya pamer sana-sini, kemudian selfie sana-sini, jadi ujub. Beda. Kenapa bisa beda? Karena level iman dan amal soleh mereka berbeda. Ya. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. Adapun yang pertama, orang yang beriman ketika dia mendapati kesenangan ataupun mendapati keburukan, maka dia akan mengikutinya sesuai aturan Allah. Jika dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Jika dapat kesengsaraan, dia bersabar. Jika dia melakukan keduanya, maka akan timbul kebahagiaan dalam dirinya. Hilanglah kesengsaraannya, hilanglah kegelisahannya, hilanglah sempit dadanya, hilanglah kehidupan yang menyengsarakan, dan dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Wal akhar, adapun yang satunya, ya, ketika mendapat wajah talaqal mahab bi ashir wa batar wa tughyan fatanharifu akhlaquhu wa yatalaqaha kama tatalaqahal bahaim bi jasha wahala wa ma'a dzalika fa innahu ghairu mustarihil qalb. Lihat seorang satunya yang tidak beriman. Ya. Iman dan amal solehnya kurang. Ya. Apa yang ketika dia lakukan dapat kesenangan, yang dilakukan dia sombong, dia angkuh, berlebih-lebihan, akhlaknya berubah. Bisa orang kaya baru, tadinya tawadhu tiba-tiba jadi sombong. Karena akhlaknya berubah. Akhlaknya berubah gara-gara apa? Gara-gara imannya tidak kuat ketika mendapatkan kenikmatan. Jadilah dia seperti hewan yang senang sesaat, tidak tahu apa yang dilakukan. Meskipun demikian, hatinya tidak tenteram. Dalam kemewahan rumahnya, dalam kemewahan mobilnya, dalam ketinggian jabatannya, dia tidak tenteram hatinya. Bal musyattatuhu min jihatin adidah. Bahkan pikirannya pecah dalam segala berbagai macam sisi. Ya. Pikirannya kesini, kesedihannya. Musyattatun min jihati khaufihi min zawali mahbubatihi. Di antaranya pikirannya tidak fokus sehingga dia khawatir nikmat yang dia rasakan akan hilang. Dia tidak syukur, tapi dia khawatir nanti kalau gimana, gimana kalau jabatan saya direbut, bagaimana kalau saya, banyak pikiran. Wa min kasratil mu'aridatin nasyi'ati anha ghaliban, dan juga banyak hal-hal yang muncul ya, yang berlawanan dengan kenikmatan yang dia miliki ya. Ada yang enggak suka, kayak ada yang ini, kayak dia bingung, gelisah. Wa min jihati anna nufus la taqif inda had, dan dari sisi dia gelisah kenapa? Kepuasan dia tidak berhenti. Dia sudah punya mobil ini, dia masih ngelirik ke atas, pengin lagi punya mobil yang lebih hebat. Dia sudah punya rumah, dia pengin lagi, sehingga dia tidak bahagia meskipun dipenuhi dengan kenikmatan. Bal la tazalu mutashawwifatun li umurin ukhra, sehingga dia selalu melirik kepada perkara-perkara yang lain. Qad tahsulu wa qad la tahsul, kadang dia berhasil meraih yang lebih tinggi, terkadang tidak berhasil. Wa in hasalat alal fardi wat taqdir fahu aidan qalaqun min al jihatil madhkura. Kalaupun dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, masih ada kegelisahan di sisi-sisi yang lain. Wa yatalaqqal makarih biqalaqin wa jazain. Kalau dia ditimpa orang yang kurang imannya, ditimpa dengan perkara yang dibenci, yang tidak disukai, maka dia pun marah-marah,
ngamuk, wa khaufin, wa dhajar, teriak-teriak, jengkel, fala tas'al an ma yahdutsu lahu min syaqa'il hayat. Lihatlah bagaimana sengsaranya kehidupannya. Kenapa dia tidak punya iman menghadapi perkara yang tidak dia sukai? Wa minal amradil fikriyah wal asabiyah. Pikirannya jadi kacau, ya, sarafnya menjadi terganggu. Wa minal khaufil ladzi qad yasilu bihi ila aswa'il halat wa afdha'il muz'ijat li'annahu la yarju thawaban. Sehingga akhirnya kekhawatiran yang mengantarkan dia kepada kondisi yang sangat buruk, yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia ketika menghadapi perkara yang dia benci, dia tidak pernah mengharapkan pahala. Wala sabra indahu, ya, yusallihi wa yahunu alaihi. Dan tidak ada yusallihi wa yuhawwinu alaihi, dan tidak ada kesabaran yang dia miliki yang buat dia terhibur dan membuat ringan apa yang dia hadapi. Dan ini orang yang tidak beriman. Wa kullu hadza musyahadun bit tajribah. Dan ini semua bisa disaksikan secara nyata. Tentunya waktu sudah selesai, ya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih pokok yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Bukunya sekitar ada 35 halaman, kita sudah di halaman 15 ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bahagia, yang senantiasa beriman dan beramal saleh. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.